Kembali lagi di channel saya Pemula YT. Jangan lupa subscribe dan komen agar saya semangat membuat alur cerita film India. Ya, alur cerita film Joss. Ini adalah cerita yang sangat menarik. Pertikaian kedua geng, yang dimana bos mereka bernama Prakas dan Max. Langsung saja kita mulai ceritanya. Goa 1980. Kita melihat seorang pemuda mengendap-endap memasuki kawasan Eagle. Dia adalah anggota geng bicu ingin mencuri ayam di kawasan Eagle. Anggota Eagle yang melihat segera mengejar. Lalu menghajar habis-habisan anggota geng bicu tersebut. Ini adalah bos. Dia ingin mengosongkan rumah. Dia mengambil rumah di goa tersebut. Lalu dia menyuruh ketua geng bicu untuk mengambilnya, Prakas. Ini dia Prakas. Dia mengetahui anggota telah dipukuli geng Eagle dan segera membalaskan dendam anggotanya tersebut. Dia mendatangi 3 orang anggota Eagle. Dan anggota Eagle tersebut lari berhamburan. Tetapi naas, anggota Eagle dapat oleh kelompok Prakas dan dihajar habis-habisan. Anggota Eagle yang mengetahui segera berlari dan mengetahui kepada Max. Dia adalah ketua geng Eagle. Max segera datang ke TKP. Max yang marah langsung menghajar semua geng bicu dan memanggil Prakas, mengajak Prakas berantem one by one atau satu lawan satu. Mereka yang sedang berantem, tiba-tiba datang inspektur polisi ingin menangkap kedua geng tersebut. Lagi mau ditangkap kedua geng tersebut, pastor datang dan mengatakan, bebaskan mereka Pak Inspektur, mereka tidak akan mengulang lagi. Inspektur tersebut membebaskan kedua geng tersebut. Ini Shirley, adik Max. Dia sangat cantik, idaman semua lelaki. Shirley hari ulang tahun dan diucapkan kepada pastor itu, selamat ulang tahun Shirley. Shirley sangat bahagia. Sewaktu Shirley ingin pulang, dia digoda kedua pemuda. Tiba-tiba Max sudah muncul di belakang kedua pemuda tersebut dan menghajar pemuda tersebut. Max dan Shirley yang lagi mengendarai sepeda motor menabrak mobil inspektur polisi dan inspektur itu terkejut menjatuhkan es krim di wajahnya. Max yang sesampainya di rumah sangat bahagia melihat Shirley memberi kejutan ulang tahun. Di tempat lain, Prakas menerima upah untuk mengosongkan rumah dari bos tersebut. Ini Rahul, adiknya Prakas. Dia baru pulang dari Bombay. Rahul ingin mengajak Prakas dan ibunya pergi ke Bombay, tetapi Prakas menolak. Prakas mengenalkan Rahul kepada anggotanya, Dev dan Pensi. Mereka pengawal Rahul. Ketika Rahul hendak menyeberang ke kawasan Eagle, mereka melarang. Tetapi Rahul ingin ke sana dan Rahul pergi sendirian ke kawasan geng Eagle. Dia berjalan ke geng Eagle. Sewaktu dia jalan-jalan, dia melihat seorang gadis. Ternyata adalah Shirley. Dia langsung terpesona dan langsung mengikuti Shirley kemanapun Shirley berada. Sewaktu di gereja, Shirley dan Rahul berkenalan. Shirley mengatakan, kamu sudah kenal Max? Ini Max. Dan wanita sangat diinginkan Max, Rosen. Keesokan pagi, Rahul mengatakan dia tidak akan pergi ke Bombay dan buka toko di Goa. Mereka pun pergi ke tempat paman pemilik toko. Tetapi paman itu mengatakan harga yang tinggi sehingga membuat Prakas marah. Dan Prakas yang marah segera menarik kerah baju paman tersebut. Paman itu mengatakan Max, Max, Max dan berteriak Max. Max pun datang. Akhirnya Rahul bertemu dengan Max pertama kalinya. Max menyuruh Prakas untuk melepaskan paman tersebut. Akhirnya Prakas melepaskannya. Prakas yang sangat kesal melihat pemuda dari geng Eagle datang ke tempat dia. Dia pun menghajar habis-habisan pemuda tersebut.
Keesokan hari, Raul memberikan roti kepada Prakas dan Prakas sangat menyukainya. Dan dia menyetujui untuk membuka toko. Grand opening pun dimulai. Dan Prakas, Raul, dan ibunya sangat senang bahagia sesama geng bicu. Di tempat lain, geng Eagle yang melihat Raul sedang berjalan, segera mendatangi Raul. Sewaktu Max ingin memukul Raul, inspektur polisi datang. Dan selamatlah Raul dari pukulan Max. Ini dia Rosin, wanita idaman Max. Dia sedang pergi dengan seorang guru. Dan Max mengerjai guru tersebut, mengajak balapan. Tetapi Max hanya diam. Tiba-tiba Max ditampar oleh wanita itu. Di tempat lain, Shirley dan Raul sedang mengadakan taruhan untuk bisa Raul memeluk Max. Sewaktu sedang setiba, Max dan Rose ini jadian. Raul pun mengambil kesempatan dan mencium Max. Raul sedang menyamar. Akhirnya Raul berhasil menangkan taruhan. Raul meminta hadiah taruhan. Shirley pun bingung dan Shirley mengajak Raul ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Raul dan Shirley membuat kue. Tiba mereka ngobrol, Max pun datang dan Shirley sangat ketahuan. Dia menyembunyikan Raul di tempat arang-arang. Max curiga karena ada bunyi sesuatu. Dia membuka. Raul yang bingung. Ternyata Max menemukan kucingnya. Terlamatlah Raul dari Max. Keesokan harinya, Max merencanakan untuk menghancurkan usaha Raul. Dia menyuruh Shirley untuk membawa tikus di dalam tas. Shirley pun membawanya dan menyelinapkan tikus itu. Di malam hari, mereka mengintip dan tikus tersebut keluar semua dari tas dan menghancurkan semua apa yang ada di toko Raul. Sangat kasihan. Suatu pagi Raul datang, dia melihat semua tokonya berantakan dimakani tikus. Raul mengembalikan tas yang berisi tikus kepada Shirley. Shirley pun kasihan kepada Raul. Keesokan hari, Max ingin mengambil knalpot di geng bicu. Dia pun pergi ke tempat geng bicu. Tetapi Prakas yang mengetahui itu ulah Max. Dia mengatakan, tikus, kamu akan menjadi tikus hari ini Max. Dan Max pun dikejar oleh geng bicu. Max berlari dan terus berlari menghindar dari geng bicu. Dia bersembunyi. Tetapi dia ingin pergi bertemu dengan Prakas dan Govida. Max pun berlari sampai di tempat. Ternyata Max sudah berada di Eagle. Prakas yang bingung akhirnya mengajak Max one by one. Max pun bilang, stop. Dia mengajak aku one by one. Aku akan melayaninya. Tetapi Max mengatakan kepada Mikhail, motorku hancur. Hancurkan tokonya. Mikhail pun pergi ke toko Raul. Sementara mereka berkelahi, Max memukul dan meninju Prakas. Prakas pun membalasnya. Dan Max meninju Prakas kembali. Dan sampailah Mikhail dan anggotanya ke tempat Raul dan menghancurkan toko-toko Raul. Sementara Raul dan semua orang melihat pertarungan Prakas. Prakas yang sudah kalah mengambil pisau dan menebaskan pisau tersebut ke lengan Max. Max pun terluka. Tetapi Max tidak mudah menyerah begitu saja. Dia mengalahkan Prakas dengan sebuah rantai. Dia bilang, kamu cemen Prakas. Akhirnya Max menghancurkan wajah Prakas ke motor Max. Hancur wajah Prakas. Raul yang mengetahui kakaknya telah kalah ingin membantu, tetapi Max mencekik Raul dengan rantai yang dipegang Max. Shirley yang mengetahui Prakas dan Raul akan mati segera menyuruh Max untuk melepaskan. Dan Shirley pingsan. Max pun bingung. Keesokan harinya, Max dan anggotanya ditahan oleh polisi dan ditanyai. Akhirnya
paman pemilik toko bilang, tanya sama Rahul. Inspektur Max dan kelompoknya segera menjumpai Rahul di jalan. Mereka pun bertemu dan akhirnya Rahul bilang, aku tidak melihat siapapun. Max dan kelompoknya bebas. Shirley yang kasihan segera menjumpai Rahul untuk minta maaf. Ternyata Shirley sudah jatuh hati kepada Rahul. Ketika mereka sedang pulang sesama Rahul, Mikhail melihat ada seorang pemuda mengantar Shirley, tetapi dia tidak tahu itu siapa. Di tempat lain, Prakas merencanakan sesuatu. Mikhail yang mengetahui Shirley segera mengasih tahu Max. Shirley punya lelaki lain. Max pun bingung dan menanyakan langsung kepada Shirley. Shirley bilang, itu tidak ada, itu kawan kuliahku. Max pun percaya itu pada Shirley. Shirley yang mengetahui hal itu segera memberitahu Rahul, kita jangan bertemu sampai 3 minggu ke depan. Rahul pun setuju. Prakas melihat ada tanah besar di hadapannya, tidak mempunyai akta. Dia segera ingin mengambil alih. Tetapi Rahul ingin melihat siapa yang punya itu. Ternyata dia menemukan sebuah buku dan bertuliskan nama Mary. Rahul mendatangi rumah Mary tersebut dan Mary menjelekan Rahul masuk dan menceritakan bahwasannya Alberto Pasco yang mempunyai tanah itu semua adalah ayah Max dan Shirley. Rahul yang mengetahui hal tersebut ingin menyampaikan secara langsung kepada Max dan Shirley. Ketika Max melihat Rahul yang datang ke rumahnya, langsung menjadi marah dan ingin memukul Rahul, tetapi Rahul bilang, kamu tahu siapa kamu? Tanyakan Mary. Max pun diam dan selamat Rahul. Max pun datang ke tempat Mary dan aku berkata, Bibi Lucy, ini adalah Max Dexy. Bibi Lucy menceritakan kepada Max bahwasannya ayahnya Alberto Pasco yang mempunyai semua tanah di goa tersebut. Max mencekik Rahul karena Rahul mengetahui rahasianya. Rahul yang pingsan ditemukan Prakas sebuah kertas dan Prakas mengetahui itu adalah surat untuk Shirley yang mengatakan bahwasan yang mempunyai tanah semua adalah Shirley dan Max. Prakas mengasih kawannya bahwasannya tanah semua itu adalah milik Max. Temannya tersebut merencanakan sesuatu, ingin membunuh Max. Max didatangi Shirley dan berkata, kamu melukainya Max? Max mengatakan, aku ingin membunuhnya. Sewaktu Max tidur, Shirley ingin mengambil pistol, tetapi dia menjatuhkan pistol. Teman Prakas pun mengambil kesempatan dan mencuri pistol Max. Di pagi hari, Max yang sedang ingin pergi dibilang Shirley, serapan Max, tidak, aku mau pergi. Max pun langsung pergi ke kuburan. Dia didatangi oleh pacarnya dan Max marah mengusir pacarnya. Di tempat lain, Shirley ingin mencari pistol, tetapi dia kaget, pistolnya telah hilang. Ternyata pistolnya diambil oleh teman Prakas yang bernama Govida dan mengasih ke Prakas agar membunuh Max dengan senjata ini. Mereka merencanakannya. Prakas ingin mencakapi Max agar Max terbuai dan temannya menembak Max dari belakang. Sewaktu mereka sedang ngobrol, temannya sudah menarik pistol dan ingin menghabisi Max. Ketika dia menarik pistol dan ingin menembak, tiba-tiba Max menghajar Prakas dan terjadi perkelahian. Max berputar-putar Prakas. Max menyampakkan dompetnya yang berisikan tang semua martil di dalamnya. Dan yang memegang pistol teman Prakas terjatuh. Pistolnya pun terjatuh di hadapan Prakas dan Prakas mengambil kesempatan itu dan langsung menembakkan pistol itu ke Max. Max pun menghindar. Max yang tahu itu bahaya segera melarikan diri. Prakas selalu menembak Max. Sementara Shirley dan Rahul menemukan kereta Max dan ingin mencari Max dan Prakas. Max akhirnya mengajar Prakas. Dan mereka berebutan pistol yang jatuh. Sementara mereka berebutan, teman Prakas mengasih sebilah pisau kepada Prakas dan menyampakkannya.
Prakas pun menangkap pisau tersebut dan ingin menikam Max. Ketika dia menikam Max, Max pun menarik pelatuk dan dar. Prakas pun terbunuh. Sherry dan Raul mendengar itu dan segera mencari Max. Max yang mendengar segera melarikan diri. Teman Raul mengambil pisau untuk barang bukti agar yang bersalah adalah Max. Raul melihat kakaknya sudah mati. Dia sangat sedih. Keesokan harinya, Max ditangkap polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diadili. Max mengatakan pada inspektur, "Aku membela diri, inspektur. Aku tidak ingin membunuhnya, tapi dia ingin menikamku." Inspektur tersebut tetap menghajar Max. Sherry melihat kondisi Max sangat sedih dan dia menangis. Kemudian pastor datang dan menenangkan Max. Akhirnya Max tenang. Sherry yang melihat kakaknya sangat sedih segera mendatangi Raul dan bilang, "Maafkanlah dia, Raul." Tetapi Raul sangat marah. Dia membunuh. Di sana tidak ada pisau atau apapun. Sherry yang berdoa tiba-tiba melihat Govida. Govida pun lari dan tertabrak mobil. Di waktu dia sekarat, dia mengatakan pada Raul, "Aku yang membunuh Prakas, aku yang mengasih pisau, aku yang menyuruh Prakas untuk membunuh Max." Akhirnya Raul yang mengetahui bahwa Max tidak bersalah. Di persidangan, Max sudah tidak berdaya, akan dipenjara. Tetapi tiba-tiba Raul datang mengatakan Max membela diri, dia ingin ditikam oleh Prakas. Ini pisaunya. Dan mereka bilang, apa motifnya? Dia ingin merebut hak Max. Akhirnya hakim memutuskan Max bebas dan tidak bersalah. Mereka pun bahagia. Di akhir cerita kita melihat Raul dan ibunya ingin pergi ke Bombay. Tetapi tiba-tiba Max, Shirley dan kelompoknya datang dan memberikan Shirley kepada Raul dan mengatakan, "Jagalah Shirley sebaik-baiknya. Aku minta maaf apa yang terjadi." Tetapi mereka ingin pergi. Max mengatakan, "Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibulah akan menjadi ibu kami." Akhirnya mereka berdamai. Sherry dan Raul pun segera melangsungkan pernikahan. Pertikaian antara kedua geng tersebut telah damai dengan kematian Prakas. Cerita sangat menyedihkan dan sangat romantis.